kita akan belajar pelajaran perhotelan di bidang front office. Anak-anak, hari ini kamu siapkan peralatan, kamu siapkan buku kamu, pena kamu siapkan apabila ada materi yang kamu akan catat. Ya, anak-anak, kami akan tunggu juga kamu kalau mau mengajukan pertanyaan di 0711 33 380022. Materi yang saya akan bawakan untuk hari ini sudah tampil di Sumatera Express edisi bulan September. Anak-anak, sekali lagi akan saya sapa, terima kasih sudah bergabung di kelas online PAL TV. Kita akan mulai materi kita pada hari ini, menerapkan penanganan check-in tamu individu. Anak-anak, ini materi di kelas 12 yang akan diujikan nanti di ujian UKK. UKK itu adalah uji kompetensi keahlian yang kamu akan alami, akan kamu tuju nanti di akhir semester untuk kelas 12. Kita akan mulai menerapkan penanganan check-in tamu individu. Apa sih kalau disebutkan orang menangani tamu check-in, berarti dia berhadapan dengan seorang tamu, berarti kamu sebagai resepsionis. Anak-anak nanti akan dihadapkan di sini, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kamu menjadi seorang resepsionis. Kita lihat yang pertama, kalau kamu menjadi seorang resepsionis, apa sih yang akan kamu lakukan? Karena resepsionis adalah salah satu ujung tombak dari sebuah usaha perhotelan, ya. Jadi kalau seorang resepsionisnya bagus, maka bisa kita prediksi hotel itu akan berjalan dengan mulus. Tetapi kalau di resepsionis saja sudah mempunyai masalah, maka akan kita prediksikan hotel mulai mengalami penurunan. Berarti tamu kita nanti yang datang akan sedikit, pendapatan kita berarti akan menurun. Kalau pendapatan menurun, sudah akan kita ketahui berarti semakin menurun pendapatan kita atau income yang akan kita dapatkan. Yang pertama, apa sih reception itu? Itu yang pertama nanti akan kita bahas. Terus peran dan fungsi petugas reception, apa aja yang dipergunakan oleh seorang reception itu kalau dia mau bekerja, peralatannya apa, formulirnya apa, dan prosedur penanganan di reception itu seperti apa. Kita seorang resepsionis, kita perhatikan bagaimana cara menangani tamu dan menangani tamu yang akan menginap ataupun tidak menginap. Nanti akan ditangani oleh seorang reception. Jadi makanya saya bilang tadi seorang reception itu menjadi tulang punggung atau tolak ukur daripada sebuah hotel. Lihat di sini, apa itu yang disebut dengan reception? Salah satu seksi dari front office yang mempunyai tanggung jawab terhadap penanganan tamu check-in, tamu yang stay, dan sampai tamunya check out. Jadi mulai tamu kita datang, bahkan mulai dari dia memesan, dia menginap, sampai dia berangkat, pekerjaannya itu dihandle oleh seorang reception. Nah, makanya dibilang di sini salah satu seksi dari front office yang mempunyai tanggung jawab terhadap penanganan check-in, tamu stay, dan tamu check out. Yang kedua, apa sih fungsinya? Peran dan fungsi seorang petugas reception. Kita perhatikan, tadi sudah saya sebutkan seorang reception itu menjadi penentu apakah nanti hotel ini akan berjalan bagus, akan banyak tamunya atau sedikit. Salah satunya ditentukan oleh seorang petugas reception yang ada di hotel itu. Nah, pekerjaannya apa? Berikut ini adalah peran dan fungsinya. Pertama, menyambut tamu. Tadi sudah saya bilang,
kalau dia menyambut tamu, tamu yang menginap ataupun yang tidak menginap, maka seorang resepsion gunanya tetap menyambut tamu tersebut. Yang kedua, memproses pendaftaran apabila terjadi pada tamu yang akan menginap. Yang kedua, ketiga, mempersiapkan kedatangan tamu. Kalau sebelum tamunya datang, kita perhatikan apabila ada pemesanan, kita perhatikan dulu yang mesan hari ini siapa, supaya kita bisa mempersiapkan kamar atau kebutuhan lain yang akan dipenuhi, yang akan dibutuhkan oleh tamu tersebut. Yang kedua, selanjutnya menentukan kamar untuk tamu. Kamar di hotel itu banyak. Kita bisa menentukan kamar 402, 202 untuk tamu A, untuk tamu B adalah tugas daripada reception. Disesuaikan dengan permintaan tamu waktu dia melakukan reservasi. Yang ketiga, menangani kunci kamar tamu. Ini dilakukan apabila tamu mau menginap, mau memberikan kuncinya dengan tamu supaya si tamu tersebut boleh masuk di dalam kamarnya. Keempat, menjawab telepon dengan cepat dan ramah. Pekerjaan dari seorang reception. Fungsinya yang pertama, menangani permintaan tamu selama menginap, seperti bisa juga dengan selama dia menginap dan waktu dia akan pindah kamar. Nanti akan kita bahas kenapa sih seorang tamu itu bisa melakukan pindah kamar. Mungkin saja karena dia pemesanannya tidak sesuai dengan yang dia dapatkan di kamar. Contoh, dia memesan kamar suite, tapi yang dapatnya adalah kamar superior, maka dia bisa pindah kamar. Atau mungkin juga peralatan atau fasilitas kamar yang dia tunggu atau yang dia pesan tidak berfungsi. Contohnya AC-nya nggak dingin, atau kamar mandinya, toiletnya mampet, boleh mengadakan pindah kamar. Yang kedua, berkoordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu. Contoh, apabila si tamu tersebut mau breakfast, ya, berarti seorang reception akan berkoordinasi dengan FB product, mengatakan bahwa kamar kita pada saat ini terisi 200 kamar. Kita akan koordinasi dengan FB service, FB product, supaya mereka menyiapkan breakfast untuk tamu yang 200 kamar ini dikali 2. Itu maksudnya di sini berkoordinasi dengan bagian lain. Juga dengan housekeeping. Contohnya ada kamar seperti yang tadi kurang bersih. Setelah tamunya masuk, ternyata ditemuinya kamarnya kurang bersih, maka seorang reception akan berkoordinasi dengan housekeeping untuk pembersihan kamar tersebut. Itu yang disebut dengan berkoordinasi dengan bagian lain. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan tamu yang berhubungan dengan produk dan pelayanan, seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin kalau dia breakfast, makanannya keasinan, atau makanannya terlalu lembut, nasinya terlalu lembut ini. Nah nanti kita serahkan dulu ke reception. Nanti reception yang akan kasih tahu dengan FB atau dengan HK kalau pelayanannya berhubungan dengan FB dan HK. Membuat laporan yang berhubungan dengan kamar tamu. Yang ketiga, informasi apakah yang akan kita ketahui apabila kalau seorang tamu ingin menginap di hotel kita, apa yang akan kita ketahui dari si tamu tersebut? Yang pertama, kita akan ketahui dulu siapakah namanya. Dengan cara kita meminjam ID card. Ya, ID cardnya boleh berupa KTP, boleh berupa SIM, boleh berupa kartu visa mungkin ya. Bisa kita minta untuk mensinkronkan antara nama tamu itu dengan ID cardnya.
Maka lihat di situ namanya, maka lihat juga di situ wajahnya benar nggak. Yang kedua, lihat tanggal kedatangannya, tanggal keberangkatan, jenis kamarnya. Terus perhatikan juga berapa orang yang mau menginap. Perhatikan juga bentuk pembayarannya. Seperti bulan kemarin kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk pembayaran yang bisa dilakukan di hotel itu. Bentuk pembayarannya boleh berupa by cash, boleh berupa credit card. Anak-anak, setelah jeda berikut, setelah iklan berikut, kita kembali nanti. Kami tunggu teleponnya di 0711 380022. Kami tunggu. Kita kembali setelah jeda berikut. Terima kasih. Terima kasih anak-anak, masih di kelas online bersama saya Ibu Riris. Kita kembali dengan prosedur penanganan tamu check-in. Yang pertama, sikap petugas dalam keadaan siap menerima tamu. Yang kedua, menyapa tamu dengan saat menghampiri counter. Yang ketiga, menanyakan kepada tamu apakah telah melakukan reservasi. Kalau dia sudah melakukan reservasi, maka kita akan lebih mudah hanya menanyakan kepada tamu, sudah melakukan reservasi sebelumnya Bapak, Ibu. Kalau sudah disebutkan sudah melakukan reservasi, maka akan kita lihat di dalam aplikasi kita, atas nama siapakah yang akan melakukan reservasi. Baru kita akan melanjutkan dan kita sinkronkan dengan ID card-nya. Tetapi kalau belum melakukan reservasi, maka atau tamu tersebut disebut dengan walk-in, maka kita akan mulai dari seperti materi kita bulan yang lalu, mulai dari reservasi, ya. Nah, menanyakan itu dulu kita. Kalau dia sudah melakukan reservasi, kita hanya lihat di dalam aplikasi kita sudah ada belum. Contohnya nama Pak Junaidi, contoh. Kita lihat aja di Pak Junaidi. Boleh bantu ID card-nya Bapak, Ibu, Bapak, seperti itu. Kalau belum, maka akan kita mulai seperti kita melakukan pada reservasi di bulan yang lalu. Yang kedua, menanyakan kepada tamu keinginan dan kebutuhan yang diperlukan selama menginap. Contoh, apabila seorang tamu itu datang mau menginap, dia membawa anak, mungkin membawa keluarga, kita tanyakan apakah tamu tersebut butuh contohnya baby cot kalau dia membawa anaknya. Mungkin juga dia butuh pengasuh untuk anaknya. Kita tanyakan, selama dia berada di hotel, kita tanyakan apakah kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh tamu tersebut. Selanjutnya, mengecek kamar yang diperlukan tamu pada room rate. Perhatikan, jangan sampai kamu menjual kamar yang belum bersih. Itu tugas dari seorang reception. Itu malah petaka benar. Kalau menjual kamarnya, makanya diperhatikan benar-benar. Status kamar kita itu sudah berada di mana? Sudah siap jual kah atau belum? Itu diperhatikan oleh seorang reception. Menawarkan kamar sesuai dengan yang diinginkan tamu. Jelaskan juga fasilitas seorang tamu yang akan menginap. Kita jangan menjual kucing di dalam karung. Artinya kita harus menjelaskan kepada tamu bagaimana situasi kamar yang akan kita jual, termasuk fasilitasnya, apa saja yang ada di dalam kamar tamu itu, termasuk harga, supaya tamu mengetahui keadaan kantongnya. Nanti kita menjual kamar
dia minta yang sweet, kita tidak kasih tahu itu harganya berapa, maka si tamu akan memilih yang sweet. Waktu kita minta deposit, dia tidak punya uang. Makanya kita jelaskan, ini fasilitasnya loh Bapak Ibu, ruangannya seperti ini, kamar mandinya seperti ini, kita jelaskan kepada tamu. Kita sebutkan dengan harga sekian, supaya tamu menyesuaikan dengan kantongnya. Yang selanjutnya, menanyakan dengan jelas nama tamu untuk kejelasan dalam pengucapan. Apabila seorang tamu sudah memberikan nama seperti yang saya sebutkan tadi, atas nama Pak Junaidi, maka sebutkan, terima kasih Pak Junaidi, selamat datang Pak Junaidi. Sebutkan supaya menjalin keakraban kita dengan si tamu tersebut. Maka si tamu merasa dirinya disanjung. Jadi dia merasa senang dengan pelayanan kita. Yang kedua, selanjutnya mintalah tamu untuk mengisi registration form, gunanya supaya tidak terjadi kesalahan, terutama untuk tamu-tamu yang mempunyai nama yang agak sulit. Mungkin kita contoh Matthew, contohnya. Nah, kalau dalam ejaan bahasa Indonesia kan Matthew, bukan U yang di belakang, tapi kalau di dalam luar negeri bukan U yang di belakang, ya, W yang ada di belakang. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, petugas mengisi kolom nomor kamar, jumlah orang, serta servis yang akan didapatkan oleh seorang tamu apabila dia menginap di kamar hotel kita. Contoh, servis apa sih yang dia akan dapat? Seperti ini, kalau seorang tamu akan menginap di sebuah kamar atau di kamar hotel kita, apa yang akan dia dapatkan dengan membayar uang yang sudah include dengan harga kamar? Yang pertama, dia akan mendapatkan breakfast. Yang kedua, yang include dengan harga kamar itu, yang kedua dia akan mendapatkan pelayanan swimming pool, ya. Juga ada yang memberlakukan, karena setiap manajemen hotel itu berbeda-beda, harga kamar itu boleh include dengan dinner, boleh include dengan lunch, tetapi yang pada umumnya digunakan oleh hotel-hotel, harga kamar itu sudah include dengan breakfast, dengan swimming pool, pelayanan swimming pool, dan pelayanan untuk olahraga, ya. Itu yang sering include harga kamarnya. Yang selanjutnya, tanyakan metode pembayaran. Seperti yang saya kasih tahu tadi, metode pembayaran ada yang by cash, ada yang kredit card. Tawarkan dengan tamu, Bapak, apakah atau Ibu, apakah pembayarannya melalui kredit card atau melalui by cash. Kalau dia cash, maka akan kita siapkan nanti uangnya. Kalau kredit card berarti kita sudah punya edisi untuk memproses kartu daripada tamu tersebut. Cek ulang apakah kamar sudah siap digunakan. Kita akan berkoordinasi dengan housekeeping. Apakah kamar yang sudah dibersihkan, sudah dicek oleh SPP-nya yang siap untuk dijual. Berikan informasi mengenai fasilitas produk hotel yang tersedia. Sewaktu tamu menginap di hotel, kita jelaskan ada produk-produk apa sajakah yang bisa dinikmati oleh tamu selain produk yang sudah include tadi dengan harga kamar. Contoh yang sering terjadi ini, kita punya restoran, selain untuk breakfast kita juga tersedia nanti untuk lunch. Juga ada restoran Jepang contoh. Nah, Bapak Ibu yang akan menginap boleh nanti makan atau lunch atau dinernya di restoran Jepang. Tersedia restoran Jepang di lantai berapa, bukanya jam berapa, dikasih tahu. Ya, mungkin dia itu tamunya juga kita kasih tahu, selain restoran Jepang mungkin tamunya butuh spa, mungkin dia juga butuh karaoke, butuh business center. Apabila tamunya mungkin mengadakan rapat ya di hotel, maka dia akan butuh business center, kasih tahu dengan tamu. Seperti yang sudah saya sampaikan bulan yang lalu, ingat
kita mau keuntungan dari tamu. Tidak muluk-muluk, berarti dengan cara kita menjual produk yang ada di hotel. Ya. Selanjutnya, bacakan dan jelaskan kartu tamu kepada tamu. Terdapat di dalamnya adalah guest name, room number. Di dalam kartu tamu kamu itu dijelaskan di situ siapa nama tamunya, kamar berapa dia. Maka tamu pun merasa bahwa dia oh aku ini punya hak untuk beberapa hari ini berada di hotel ini gitu. Panggillah bellboy untuk mengantarkan tamu ke kamarnya, serahkan kartu dan kunci kamar ke bellboy tersebut, mengucapkan salam istirahat sebagai kegiatan akhir dari registrasi atau pendaftaran. Waktu kita memberikan kunci kepada tamu, di sana akan kita jelaskan nanti apa-apa saja yang dia dapatkan selama dia menginap yang include tadi dengan harga kamar, ya. Terus kasih tahu breakfastnya di mana, bukanya jam berapa, swimming poolnya di mana, bukanya jam berapa, closingnya jam berapa. Dikasih tahu dengan tamu supaya tamu mempunyai pikiran bahwa kita ini diperlakukan enak, hebat loh di hotel ini. Dia tersanjung, ya. Dan juga supaya tamunya tidak kebingungan. Katanya breakfastnya di mana? Contohnya di makan place, contohnya. Di mana itu? Bukanya jam berapa? Menu apa saja? Boleh kita jelaskan, terutama menu-menu yang hasil khas dari daerah kita. Contohnya kalau kita berada di Palembang, kita kasih tahu, oh pempek yang enak itu ada di makan place, di restoran kami di lantai 2. Bukanya jam 6, closingnya nanti jam 10. Silahkan dijelaskan. Setelah tamu menuju ke kamar, selanjutnya petugas mengisi dan melengkapi, itu tugas daripada seorang reception. Kita pergi beranjak ke soal mandiri. Yang pertama, ada di sini kami buat soal, seorang tamu datang ke hotel mau check-in, tetapi tidak membawa ID card. Padahal di hotel tadi sudah kita bicarakan perlu itu ID card. Tapi tamunya bilang saya nggak bawa, mohon maaf ini tadi buru-buru nggak bawa. Apa tindakan kita sebagai seorang reception? Ini sangat mudah ini. Seorang reception, apabila tamu mengalami, oh saya nggak bawa mbak, saya lupa. Mudah, ya bapak nggak apa-apa, kita sodorkan aja registration form kita kepada mereka. Bapak mohon maaf, bisa bantu untuk pengisian registration form. ID card itu hanya mempermudah kita untuk mengisi data-data tamu. Kita bantu, kita minta bantuan tamu kita supaya tamu dengan kita mohon maaf sebelumnya, kita kasih tahu bahwa minta bantuannya untuk mengisikan registration form. Itu sangat mudah sekali. Anak-anak, materi kita di perhotelan untuk hari ini kita akan akhiri, kita akan sambung untuk minggu depan, 2 minggu mendatang di front office. Terima kasih untuk siang hari ini. Selamat siang, kita lanjut dengan materi yang lain. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online, dan pada segmen kali ini kita akan membahas materi tentang desain permodalan ilmu bangunan yang akan saya bawakan bersama saya Nina.
Dan jangan lupa materi yang akan saya bahas hari ini sudah terbit di Koran Harian Sumex pada edisi Oktober. Dan sebelum saya masuk ke materi yang akan saya bahas, jangan lupa bila kalian ada ingin ditanyakan bisa langsung telepon ke nomor 0711 38 0022. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pembahasannya. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang konsep desain interior. Baiklah, kita mulai masuk ke pembahasan. Yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan pengertian desain interior. Jadi, apa itu pengertian desain interior? Jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah sebuah perencanaan tata letak dan perancangan ruang di dalam bangunan. Mengapa jawaban yang pertama atau A adalah benar? Karena pengertian dari desain interior itu adalah perencanaan yang mendesain di dalam bangunan. Kalau eksterior itu di luar bangunan. Perencanaan desain interior ini sangat penting karena akan sangat mempengaruhi desain ketika kita mendesain sebuah bangunan. Jadi, desain interior yang baik adalah desain interior yang memiliki identitas atau sesuai dengan konsepnya. Jadi, ketika kita mendesain interior, jangan lupa fokus pada konsepnya dan tetap merencanakan sesuai dengan identitas dari konsep interior tersebut. Kita langsung saja masuk ke materi yang berikutnya. Soal yang kedua. Di bawah ini merupakan salah satu desain yang mengusung konsep bangunan kerajaan di Eropa pada abad 80-an, yaitu, jadi pilihannya ada desain klasik, desain mediteran, desain modern, desain oriental, dan desain tradisional. Jawabannya adalah desain klasik. Mengapa demikian? Karena desain klasik biasanya mengungkapkan beberapa kualitas artistik, mengekspresikan hidup dan kebenaran dan keindahan. Jadi gaya ini memiliki daya tarik universal. Dan gaya ini dicirikan dengan gaya yang elegan, kaya akan detail yang ditemukan baik dalam struktur furniture, pencahayaan, dan sebagainya. Kalau termasuk di dalam motif, jadi furniture yang digunakan merupakan karya seni yang penuh ukiran atau hiasan yang detail. Dan contohnya bisa kalian lihat pada gambar di sampingnya. Jadi ini adalah ciri dari desain yang klasik. Jadi mereka fokus pada detail dan terlihat elegan dan mewah dengan fokus juga pada pencahayaannya. Baiklah, kita lanjut saja langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, gagasan-gagasan yang memadukan berbagai unsur dalam suatu keseluruhan merupakan pengertian dari. Jadi jawabannya adalah konsep. Jadi apa itu konsep? Mengapa konsep itu penting? Jadi konsep merupakan dasar pemikiran seorang desainer yang digunakan untuk memecahkan permasalahan atau problematika desain. Sedangkan kalau kita berpedoman pada konsep, nah inilah yang dinamakan dengan mendesain dengan sesungguhnya atau mendesain baik itu interior maupun eksterior yang tepat. Jadi harus sesuai dengan konsepnya. Kita lanjut lagi. Ruang tamu bergaya modern memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jawabannya warna yang dominan dengan warna putih, lalu ada warna dominan dengan warna mencolok, sedikit menggunakan penyekat, perabot rumah terdapat pada ukiran dan ornamen, lalu menggunakan banyak tanaman. Jadi jawaban dari ciri konsep dengan gaya modern adalah warna yang dominan dengan warna putih. Jadi bisa kalian lihat pada gambar di sampingnya. Ini adalah salah satu contoh dari desain yang menggunakan konsep desain yang modern. Jadi apa itu desain modern? Jadi gaya desain yang simple, yang bersih, yang fungsional dan stylish dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi konsep yang selalu mengikuti perkembangan zaman, yang selalu beradaptasi dengan gaya-gaya yang baru, itu yang disebut dengan gaya hidup gaya dengan konsep modern. Arsitektur modern memiliki ornamen yang sangat minim pada arsitekturnya, berfungsi untuk konsep fungsi lebih diutamakan. Jadi dia minim dengan ornamen, beda halnya dengan gaya arsitektur klasik yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau modern ini lebih ke fungsional yang diutamakan.
dengan desain yang sangat minim, artinya tidak terlalu banyak ornamen yang digunakan. Begitu juga dengan bentuk, ukuran, dan bahan. Jadi tidak terlalu terlihat megah, tapi lebih ke fungsionalnya. Lalu ruang pada rumah dengan gaya arsitektur modern umumnya transparan, menerus. Ruang-ruangnya saling terhubung dengan ruang-ruangan lain dan diantaranya dibatasi oleh dekorasi interior yang tidak terlalu masif. Jadi tidak memiliki penyekatnya. Jadi kalau kalian lihat pada soal, ada jawaban yang sedikit menggunakan penyekat, jelas itu salah. Karena pada konsep yang modern ini, fungsional yang lebih penting, maka luasan ruangnya akan lebih diutamakan. Jadi suatu ruangan konsepnya terkesan tidak memiliki pembatas atau tidak memiliki sekat yang masif. Kalaupun ada, bisa jadi sekatnya adalah furniturnya atau menggunakan bahan-bahan seperti kaca yang tembus pandang sehingga masih terlihat hubungan antar ruangnya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Aplikasi bangunan ramah lingkungan atau bangunan hijau sering disebut dengan. Jadi bangunan yang ramah lingkungan atau bangunan hijau kita sebut juga dengan greenhouse. Contohnya adalah desain interior yang menggunakan greenhouse pada gambar yang di samping. Jadi apa itu greenhouse atau green building ini? Jadi ini adalah bangunan di mana sejak dimulainya pada tahap perencanaan bangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaannya, memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat dan mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dan kualitas di dalamnya, dan memperhatikan kesehatan penghuni yang semuanya berpegang pada kaidah yang berkesinambungan. Jadi pada green building atau bangunan yang hijau atau ramah lingkungan, mereka berfokus pada desain yang ramah lingkungan. Mereka banyak menggunakan tanaman-tanaman hijau untuk menyegarkan ruangan, untuk juga lebih banyak menambah oksigennya. Lalu mereka tidak menggunakan AC atau menggunakan penghawaan buatan karena mereka lebih berpedoman pada prinsip penggunaan energi yang hemat sehemat-hematnya. Baiklah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Salah satu ciri dari konsep desain rustic. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan desain rustic. Jadi sebelumnya kita mempelajari konsep klasik yang lebih elegan dengan mengutamakan pada detail. Lalu sebelumnya lagi kita membahas juga tentang konsep desain ruang hijau atau desain green building yang lebih berfokus pada desain yang ramah lingkungan. Lalu ini ada lagi salah satunya adalah konsep desain rustic. Jadi apa salah satu ciri dari konsep desain rustic? Jadi kita lihat dulu ke jawabannya. Jadi yang pertama, identik dengan segala sesuatu yang alami. Lalu kualitas material yang bermutu hemat energi. Layout sederhana yang tidak membosankan. Lalu penggunaan material alam yang khusus dan jarang untuk diperoleh. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Identik dengan segala sesuatu yang alami. Ini adalah salah satu ciri dari konsep desain rustic. Mengapa jawabannya bukan B? Nih kalau kita bahas ya, kualitas material yang bermutu. Kalau kita bahas material yang bermutu berarti lebih ke detail yang ornamen. Ini lebih masuk ke konsep-konsep klasik yang menjunjung tinggi kemewahan atau detail yang sangat baik. Lalu kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya, mengapa salah? Jawabannya hemat energi. Ini adalah ciri dari konsep green building atau arsitektur hijau. Lalu layout sederhana yang tidak membosankan. Nah, layout yang sederhana ini lebih berfokus pada konsep desain modern atau minimalis. Lalu kita lihat lagi ke jawaban yang berikutnya, mengapa salah? Penggunaan material alam yang khusus dan jarang untuk diperoleh. Jadi ini lebih ke tradisional. Jadi kita langsung bahas mengapa identik dengan segala sesuatu yang alami merupakan ciri dari konsep desain rustic. Jadi kita jelaskan. Jadi konsep rustic sangat identik dengan segala sesuatu yang alami. Strukturnya berupa detail kasar, elemen struktur furniture, batang pohon kayu, dan sebagainya. Dan gaya ini banyak ditemukan di villa-villa gunung atau pedesaan. Dan gaya ini mendapat pengaruh dari Inggris, Prancis ataupun klasik, dan Skandinavia yang biasa rural chic. Jadi untuk furniturnya di finishing bagus, dicat atau kadang-kadang lebih ke unsur yang memperlihatkan warna-warna yang alami.
Dan untuk bentuk dan pengambilan alih furniture tradisional tapi tidak terlalu banyak dekorasi. Jadi dia hampir sama seperti desain konsep tradisional, tapi desain rustic ini lebih ke penggunaan materialnya yang mereka tunjukkan dan dominan dengan warna-warna yang alami seperti tanaman-tanaman, pohon-pohonan, serat-serat kayu. Nah, ini adalah desain yang lebih rustic. Sedangkan kalau tradisional bukan hanya berpedoman pada kayu, tapi juga bisa misalnya ada adat di sana atau ciri khas suatu daerah. Nah, untuk tradisional, ciri-ciri konsep daerah tersebut dapat mereka aplikasikan di desain. Sedangkan kalau desain rustic itu lebih ke sesuatu yang alami dan berfokusnya dengan menggunakan material-material kayu atau bisa juga dengan material modern tapi menggunakan motif atau tekstur yang sama seperti motif kayu yang didominan oleh warna coklat, warna tanah, warna hitam, dan sebagainya yang satu tone dengan warna kayu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Dan tetap di kelas online PAL TV. Terima kasih, dan kita masih berada di kelas online PAL TV. Kita akan lanjut lagi ke materi yang berikutnya, tapi sebelumnya bila kalian ada yang ingin ditanyakan bisa langsung hubungi ke nomor 0711 38 0022. Baiklah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Materi berikutnya, aplikasi bangunan dengan menggunakan konsep plastik dicirikan dengan. Jadi ini masih masuk di pembahasan konsep plastik ya. Yaitu yang pertama, aplikasi tumbuhan hijau pada tanaman. Lalu yang kedua, banyak perabot yang terbuat dari bahan buatan tangan atau daur ulang. Lalu yang ketiga, penempatan bukaan yang banyak. Yang keempat, membeton seluruh halaman rumah. Yang terakhir, membentuk akurasi yang ekstrim dan tidak terlalu banyak motif. Jawaban dari ciri yang menggunakan konsep plastik adalah yang B, yaitu banyak menggunakan perabotan yang terbuat dari bahan buatan tangan atau daur ulang. Jadi mengapa jawaban ini benar? Karena kita balik lagi, jadi gaya rustic itu identik dengan segala sesuatu yang alami. Jadi struktur gayanya berupa detail yang kasar. Jadi kita hanya misal kalian menggunakan konsep kayu, kalian hanya memfurnisnya. Jadi lebih menonjolkan elemen-elemen dari serat-serat kayu tersebut. Lalu untuk elemen struktur furniture batang bisa juga menggunakan pohon, kayu, cabang, dan lainnya. Dan untuk perabotan terbuat dari bahan yang menggunakan bahan alami atau bahan buatan tangan dan juga bisa juga daur ulang. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Mengapa jawaban yang salah? Karena aplikasi tumbuhan hijau pada tanaman ini lebih pada ciri arsitektur hijau atau green building. Lalu jawaban yang C, mengapa salah? Penempatan bukaan yang banyak. Jadi bukaan yang banyak ini lebih ke arsitektur yang alami atau tradisional karena mereka tidak menggunakan penghawaan buatan. Jadi untuk membuat ruangan tersebut menjadi lebih dingin, maka harus direncanakan banyak bukaan. Lalu mengapa jawaban yang D salah? Membeton seluruh halaman rumah. Jadi beton ini lebih ke ciri-ciri dari konsep yang modern, minimalis, atau satu lagi nanti kita juga akan bahas yaitu konsep industrial. Jadi konsep ini lebih banyak menggunakan bahan-bahan beton atau yang masif. Lalu mengapa jawaban yang E salah? Membentuk akurasi yang ekstrim dan tidak terlalu banyak motif. Jadi yang tidak terlalu banyak motif ini lebih ke arsitektur, minimalis, dan modern. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi tetap menggunakan perabotan yang alami atau lebih berfokusnya pada serat-serat kayu seperti pada gambar yang di atas. Jadi ini adalah gambarnya, kalian bisa lihat pembahasannya. Jadi ada material serat-serat kayu yang digunakan, walaupun mereka bisa juga dicampur dengan modern atau tetap
mengikuti perkembangan zaman, tapi ciri dari rustiknya tetap mereka harus tegaskan di konsep ini. Baiklah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Aplikasi bangunan dengan menggunakan konsep minimalis dicirikan dengan. Nah, ini kita masuk ke konsep minimalis nih. Apa ciri konsep minimalis? Jadi kita lihat yang pertama, bentuk yang mengambil alih furniture tradisional. Lalu jawaban yang kedua, tidak terlalu banyak motif atau detail lainnya. Jawaban ketiga, penempaan bukaan yang banyak. Lalu jawaban yang keempat, membeton seluruh halaman rumah. Yang terakhir, menggunakan material daur ulang. Jadi kalian bisa tebak jawabannya apa? Jawabannya adalah B, yaitu tidak terlalu banyak motif atau detail lainnya. Nah, mengapa demikian? Coba kita bahas sedikit. Jadi gaya minimalis menggunakan dasar estetika yang sederhana. Jadi ini lebih sederhana lagi dari konsep modern. Dan gaya ini memiliki bentuk akurasin yang ekstrim atau tidak terlalu banyak motif. Jadi bentuk akurasin itu maksudnya membentuk bidang-bidang yang benar-benar kaku. Jadi lebih dominan pada bentukan yang kaku-kaku seperti persegi, lebih ke sana. Jadi tidak menggunakan banyak motif. Jadi kalaupun memang menggunakan motif, motifnya tidak terlalu mencolok. Jadi bisa digunakan di minimalis atau detail lainnya. Jadi detail-detail yang lain juga masih bisa tetap digunakan, tapi mereka harus berpedoman pada sesuatu yang sederhana atau tidak terlalu ekstrim motifnya. Lalu tanpa latar belakang yang berat. Nah, ini maksudnya tanpa penggunaan, contohnya tanpa penggunaan wallpaper. Jadi untuk minimalis lebih pada konsep yang natural, jadi dinding yang polos dengan bentuk-bentukan yang ekstrim dan lebih ke fungsionalnya. Lalu juga penekanannya adalah pada kesederhanaan dengan warna yang gelap atau cerah dan mencolok. Jadi yang mencolok di sini adalah warna gelap dan terangnya akan sangat terlihat. Contohnya pada gambar penggunaan warna putih dan warna hitam dan juga ada warna tengah abu-abu. Jadi warnanya tidak menggunakan tone yang tidak terlalu menggunakan tone yang sangat berbeda. Jadi kita balik lagi, mengapa jawaban yang pertama salah, bentuk yang mengambil alih furniture tradisional. Jadi ini jelas ini adalah ciri dari konsep tradisional. Lalu yang kedua, tidak terlalu banyak motif atau detail lainnya, ini jawabannya. Lalu yang ketiga, penempatan bukaan yang banyak, seperti yang saya bahas sebelumnya juga, penempatan bukaan yang banyak ini lebih ke arsitektur yang ramah lingkungan. Jadi lebih ke banyak digunakan di tradisional karena mereka tidak menggunakan penghawaan buatan. Lalu membeton seluruh halaman rumah, ini lebih ke konsep modern. Jadi ini sebenarnya juga masuk di minimalis, tapi minimalis di sini tidak harus bahannya adalah dari beton, jadi dia bisa menggunakan bahan lainnya tapi lebih ke fungsionalnya dan bentuk yang tidak mencolok. Jadi itu adalah pembahasan untuk ciri dari konsep minimalis. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi aplikasi bangunan dengan menggunakan konsep industrial dicirikan dengan. Nah, kita masuk ke pembahasan industrial sekarang. Contoh dari konsep industrial bisa kalian lihat adalah pada gambar di sampingnya. Jadi jawabannya adalah yang D, menggunakan dinding unfinished dengan langit-langit tinggi. Mengapa jawaban D benar? Kita masuk dulu ke pembahasannya. Jadi gaya industrial adalah gaya yang menggunakan campuran material yang masih mentah. Jadi ini merupakan salah satu cirinya. Dengan ciri khasnya menggunakan dinding unfinished dan langit-langit tinggi, gaya ini juga salah satu desain rumah yang khas dan diciptakan lewat beberapa material layaknya seperti palet baja beton, kemudian stainless steel, dan juga bisa diekspresikan dengan batu bata. Jadi kalau konsep industrial ini lebih ke bangunan-bangunan industrial atau pabrik-pabrik, sebenarnya cirinya ke sana. Dilihat pada aplikasinya, pengaplikasiannya contohnya dinding unfinished, jadi dinding yang memang sengaja tidak diselesaikan. Lalu langit-langit yang tinggi, karena mereka dominan tidak menggunakan plafon, jadi semua instalasinya itu terlihat. Ini gaya industrialis ini banyak digunakan di kafe-kafe pada zaman sekarang. Jadi kalau kalian lihat kafe-kafe sekarang yang dindingnya tidak selesai dicat, lalu banyak juga terlihat instalasi-instalasi di atapnya atau di plafonnya tanpa menggunakan plafon. Nah, ini merupakan ciri dari konsep industrial. Jadi konsep yang lagi tren di zaman sekarang ini. Kita langsung masuk saja ke materi yang berikutnya lagi. Nah, ini menggunakan konsep vintage. Nah, kalau vintage kalian bisa lihat di gambar di samping
apa yang menjadi cirinya? Jawabannya adalah diisi dengan koleksi antik dan peralatan klasik. Jadi apa itu konsep vintage? Jadi mewakili model kuno. Dia menggunakan materi yang sudah berusia puluhan tahun yang lalu, tapi tetap terlihat kokoh dan baik. Dan desain ini terdiri dari koleksi antik dan peralatan klasik. Dan perabotannya pun harus menggunakan gaya klasik. Begitupun dengan furniture dan aksesoris lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep vintage, tentu saja furniture-nya yang bermain. Furniture-nya adalah harus menggunakan konsep yang klasik atau yang bisa jadi perabotan-perabotan yang dahulu kala yang bisa juga diperbaiki atau tetap seperti sama dan digunakan lagi. Jadi ini adalah cirinya. Kita lanjut lagi, yang tidak termasuk dari ciri bangunan Maroko. Nah, apa itu konsep Maroko? Kita jelaskan dulu. Jadi konsep Maroko itu adalah konsep yang diciri khasi dengan warna-warna cerah dan sangat kaya dengan sejarah dan tekstur. Jadi ini lebih ke arsitektur Islam sebenarnya, karena kalian lihat dari corak dan terdapat juga desain halaman tengah yang luas sebagai ruang untuk berkumpul bersama. Nah, jadi ini adalah contoh dari gambar konsep dengan konsep Maroko. Jadi kalau kalian lihat sangat berbeda dengan konsep-konsep minimalis atau industrial. Jadi ini lebih mencirikan dengan konsep arsitektur Islam kalau kalian lihat. Dan yang terakhir, konsep Victorian. Jadi apa itu konsep Victorian? Kita jelaskan lagi. Jadi kalau Victorian ini lebih pada bangunan Eropa. Jadi dia hampir sama dengan klasik. Jadi Victorian itu hampir sama dengan klasik. Lebih pada kemewahan, lalu warna-warna yang digunakan didominasi dengan warna merah seperti putih, gading atau emas. Nah, furniturnya juga sama, memiliki banyak lekukan yang rumit dan dekorasinya cirinya adalah lampu kristal. Jadi kalau kalian lihat rumah-rumah dengan plafon atau dinding rumah yang tinggi, lalu didominasi dengan warna putih dan emas, lalu banyak menggunakan lekukan-lekukan pada furniturnya, dan juga menggunakan lampu-lampu yang tinggi dan kristal. Nah, ini juga salah satu ciri dari konsep Victorian, juga termasuk di salah satu konsep klasik atau banyak digunakan di Eropa dulunya. Jadi, banyak sekali konsep yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mengerti dengan konsepnya. Dan jangan lupa tiap konsep itu berbeda. Konsep itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Jadi yang mencirikan adalah identitas yang harus kalian desain di ruangan ataupun di bangunan yang menggunakan konsepnya. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah desain, jangan sampai salah mengidentifikasi. Karena konsep yang tepat akan melambangkan identitas bangunan tersebut. Jadi kita bisa dibilang konsep kalian akan tepat sasaran dan bisa disampaikan kepada orang yang melihat maupun orang yang menggunakan bangunan tersebut. Baiklah, terima kasih kalian telah setia berada di kelas online PAL TV ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya di hari Senin dan Kamis, di hari Selasa dan Kamis. Dan terima kasih kepada semua, semoga ilmu yang kami bagikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan